Itu yang menurut saya, udah 7 presiden gua kasih nih. Yang presiden ke-8 jangan buat salah. Kalau lu nggak bisa ya hire kita gitu ya. Punya tugas satu untuk Indonesia tahun 2045, 21 tahun setelah tahun 2024. Indonesia harus menjadi negara nomor 1 di dunia, super powernya dan tradingnya dan perdagangannya, karena kita punya semua syarat untuk menjadi number 1. Apa? Mau bikin apa? Power plant tenaga nuklir, kayak thorium tambang, lu detail serinci-rincinya. Nah, gue di situ. Bappenas, memang di Bappenas, tapi akan merubah ini semua karena misinya satu. Indonesia 2045 menjadi number 1 country in the world, gitu kan? Kan harus gila gitu kan idenya. Tapi ada satu hal, Bung. Setiap bencana ini kita kan ingat Habibie berambisi membangun Batam agar Apple head to head dengan Singapura gitu ya. Kemudian membangun Kuala Tanjung diharapkan lawan bahkan lawan Malaysia pun, lawan Malaysia aja belum tentu menang gitu kan. Ada satu budaya yang barangkali akan sulit di kita, korupsi kan. Budaya rente itu yang Jadi gini, korupsi terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan. Betul ya? Setuju ya? Jadi gini, saya ini kalau pemerintahan saya bagi 2. Ini versi saya nih ya, punten nih ya, bukan ini benar atau salah, tapi versi saya melihat bahwa 7 presiden di Indonesia ini heavy on government. Nah di Amerika juga negara yang menarik. Jadi kita contoh Amerika dulu, contoh baiknya. Bukan berarti saya pro Amerika atau anti Cina, enggak juga gitu ya. Kita ambil yang baiknya, yang cocok buat kita ambil. Jadi kalau Demokrat jadi presiden di Amerika, Partai Demokrat, maka dia heavy on government. Ada Obamacare, semuanya government, pajak, benefit kesehatan, benefit. Tapi kalau yang jadi Republikan itu heavy on private. Jadi apa-apa private. Nah, kalau Newman dapat mandat, maka kita akan merubah dari heavy on government selama 7 pemerintahan menjadi heavy on private. Jadi BUMN hilang dari kementerian. Dan BUMN di slimming karena swasta boleh punya power plant, swasta boleh punya mendistribusikan listrik, swasta. Kita majekin aja. Negara tuh majekin aja. Terus pegawai negeri. Kita contoh McDonald, ini hanya untuk for the sake of discussion. Burger deliver yang nanya mau beli apa? Oke, pesan ini terus di ke belakang terus dia siapin burgernya, siapin french friesnya segala macam. Itu anggap digaji UMR. Supaya mudah, anggap 4 juta sebulan. Maka tahun depan dia harus naik 10%. Jadi 4,4. Tahun depan dia naik lagi 10%. Hampir 5 juta. Tahun depan lagi dia naik 5,5 juta. Itu based on apa? Kan kenaikan gaji setiap tahun kira-kira untuk penyesuaian dengan inflasi. Artinya di memang mandatory itu ya. Biasanya karena mengejar inflasi kan. Anggap 10% di round, dibulatkan. Nah, di tahun keempat itu dipotong karena dia berdasarkan kontrak. Alangkah lucunya ada burger deliver kerja 15 tahun gajinya 15 juta. Hamburgernya nggak bisa dijual 15.000. Jadi dia tuker lagi orang gaji 4 juta lagi diputer. I see. Biar karena dia itu tetap kompetitif ya. Kompetitif. Nah bisa dibayangin pegawai negeri. Maaf sekali lagi saya bukan ini. Ada dia cuma office boy. Tapi karena udah 20 tahun gajinya 20 juta. Sementara bisa dikerjakan dengan orang yang gaji 4 juta. Jadi mungkin eselon saya lupa 5 ke bawah kali kontrak semua. Nah di McDonald juga sama. Saya nyebut supaya terinspirasi. Jadi begitu dia ini yang bagus dia jadiin staff, yang ini dia rekrut baru. Nah ini sama, yang bagus pegawai negeri jadiin staff, yang ini kita jadi yang orang recycle-nya kemana? Yang itu. Karena swasta easy money. I see. Printing money. Nah ini sektor swasta ini menarik. Saya punya sahabat namanya Jackson. Ini partner saya, ada orang Singapura, warga negara Singapura. Dia lahir di Malaysia. Umur 18 dia sangat ingin ke Tiongkok, tapi nggak bisa karena Malaysia nggak punya hubungan diplomatik. Akhirnya dia jadi warga negara Singapura. Tahun 88 dia umur 18 tahun dia pergi ke
Tiongkok pakai nama warga negara Singapura. Pulang dia cuma jadi bilioner. Dia udah for good, dia udah tinggal di Singapura sekarang for good. Saya ada bisnis sama dia. Saya mau menceritakan Jackson, saya bilang, Jackson, how do you make money? Lu gimana sih cara lu buat duit di China yang segitu-gitu? China itu menarik katanya. Jadi wilayah itu ada dibagi perumahan, housing, terus ada pasar, ada niaga, ada pabrik gitu ya. Nah kalau buat manufaktur, kalau Bang Refli punya duit tanah 1.000 meter harganya 1 miliar, itu kalau pinjam di Indonesia, bank kan cuma keluar 80%-nya. Kalau di sana 5 kali lipatnya. Malah lebih. Selama bangun pabriknya di situ. I see. Jadi kalau tanahnya 1 miliar, dipinjemin 5 miliar, untuk bangun pabriknya jadi 6 miliar kan? Iya. Sementara negara yang ngasih 5M, tapi asetnya kan jadi 6. Iya. Nah lucunya kita, ini nilainya 1 miliar, cuma bisa dipinjam 80%-nya, padahal bangunannya 5M, terus dari mana sisanya? I see. Nah, tapi kalau untuk manufaktur, jadi kita juga sama, di kawasan ekonomi khusus, mau mereka buat UKM, buat sandal, buat segala macam, aset mereka punya 100 juta, dipinjemannya bisa 500, 5 kali lipat. Ini akan menstimulus ekonomi. Jadi easy money di sektor swasta, mudah. Ekonomi tumbuh di sektor swasta, mereka jadi pegawai di sini, mereka punya pengalaman di sini, jadi di sini. Jadi dengan jabatan berkurang, jabatan yang harus dikorupsi kurang, BUMN ini jabatannya semua kan karena jabatan-jabatan semua berkurang jabatan, tinggal jabatan struktural. Kecil peluang korupsi ada, tapi kita slimming, kita kecil. Kita kecilkan. Lebih mudah dikontrol. Lebih mudah dikontrol. Itu yang menurut saya, ini udah 7 presiden gua kasih nih. Yang presiden ke-8 jangan buat salah. Kalau lu nggak bisa ya hire kita gitu ya. Iya. Kayak dikit lah. Hire to be a presiden ya. Jangan lah. Kita angkut koper aja nggak apa-apa. Yang penting di sebelah presiden, bener kan? Gitu. Mudah-mudahan kebayang ya. Mungkin ada yang bilang, gila halu lu bosman lu ngomong kayak gitu. Tapi gua harus omongin supaya lu, oh iya mudah-mudahan dia bisa. Terus lu lebih kreatif lagi nih, teman-teman yang nonton kan ada yang nggak suka sama bosman, banyak pasti yang nggak suka. Lu halu, lu bullshit lu segala macam. Iya. Tapi lu coba merenungin sebentar, oke versi lu mana? Nah kita mau nantang itu tuh. Versi gue begini, ayo kita tumpah ke masyarakat supaya Indonesia menjadi better di 2024 ke sana gitu. Oke, next apa lagi nih? Ya, saya ingin tanya ya. Ini kan kalau Bung Bosman ini kan banyak sekali bicara mengenai ekonomi sesungguhnya kan. Dan berkelindan dengan pengalaman pribadi gitu ya. Jadi kalau misalnya saya suruh milih jabatan, ini ada presiden, wakil presiden, menteri, mau jabatan apa? Nggak apa-apa kan tanya kan? Ada satu jabatan yang menurut saya match dengan kegilaan saya. Nomor 1 pasti Bank Indonesia kita ubah fungsi menjadi Dirjen Moneter di bawah Kementerian Keuangan. Oke. Karena di dalam Undang-Undang Dasar Presiden dibantu Menteri, benar? Lebih baik kalau printing money di bawah Menteri Keuangan aja. Jadi lebih mudah nih, jadi Dirjen Moneter dia, gitu kan? Jadi urus fiskal dan moneter satu payung. Daripada ini fiskal doang, ini moneter ke sini, benar nggak? Ini usulan nih ya, usulan. Jangan sakit hati teman-teman BI. Eselon lu nggak hilang. Lalu BI? BI nggak ada fungsinya, jadi moneter doang. Jadi bank sentral itu di bawah Kementerian Keuangan, gitu. Mengubah konstitusi berarti nggak apa-apa? Nggak apa-apa, namanya juga. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga. Oh iya, berubah aja. Kita kan mau berubah gitu. Karena kata Pak Jimli setelah tahun 2004, kan konstitusi pertama diubah tahun 1999. 1999 kalau 2004 itu 25 tahun. Nah itu waktunya untuk evaluasi. Iya kan, udah bisa di-challenge karena untuk kecocokan masa depan gitu kan. Nah, dengan kementerian tadi, maka ada menteri yang saat ini dibutuhkan. Kementerian ini posisinya seperti gini, seperti dalam bukunya Alan Bollard, saya udah berkali-kali ngomong, John Maynard Keynes ini dipanggil sama Churchill tahun 39-40. Tolong buatin gua cost accounting. Berapa biaya untuk kita menang perang dunia kedua? Dia ngitung panjangnya, benang berapa, baju berapa, ini berapa, dia hitung rinci sehingga ketemu adalah sebuah nilai. Nih perlu segini. Di print berdasarkan itu. Nah, maka Bappenas itu punya tugas satu. Untuk Indonesia tahun 2045, 21 tahun setelah tahun 2024, Indonesia harus menjadi negara nomor 1 di dunia, superpowernya dan tradingnya dan perdagangannya, karena kita punya semua syarat untuk menjadi number 1. Apa? Mau bikin apa? Power plant tenaga nuklir kayak
thorium tambang, lu detail serinci-rincinya. Nah, gue di situ oke. Kita buat di situ, habis itu yang ngejalanin mau itu Menteri PUPR, Menteri BUMN, itu terserah gitu ya, bukan Menteri BUMN tapi perusahaan Jadi BUMN. Semacam Bappenasnya dong berarti. Bappenas, memang di Bappenas, tapi akan merubah ini semua karena misinya satu. Indonesia 2045 menjadi number one country in the world gitu kan. Kan harus gila gitu kan idenya. Nah, kita duduk nih para master planner, berapa jalan rel kereta api cepat mau dibangun, public transportation, independent bahan bakar non fossil oil dan lain sebagainya. Tadi yang bicara printing money itu adalah ini kita punya plan, perencanaan, maka kita ngeprint, kita cetak uang sesuai dengan kebutuhan itu. Yes. Nggak seperti zaman Orde Lama itu, tiba-tiba nilai uang nggak karu-karuan. Kalau ininya nggak jalan. Kalau ininya jalan is karena dia create banyak multiplier efeknya. Betul. Ini yang harus jalan dulu. Yeah. Nah, saya kasih contoh. Saya diundang sebuah perusahaan di Cina namanya TCC, Tianjin China Chemical. Yeah. Itu salah satu di antara 7 politbiro komisarisnya. Jadi 7 politbiro si Jinping di sini nih, di sini jadi China Bank ini politbironya, jadi komisaris utama di situ. Ini grup-grup besar, salah satu TCC. Jadi 7 politbironya China komutnya ini. Yeah. Nah, TCC itu punya 1000 produk, punya 180 anak usaha, punya Kevlar yang baju tahan peluru dan lain sebagainya. Dia punya produk yang ajaib-ajaib dari kimia itu, dari turunannya polipropilin, dari amoniak jadi begini, dari gas jadi amoniak. Kita diundang karena saya tuh punya pabrik kecil di Pasuruan, kecil home industry dari saya dengan kakak saya. Ini kita buat pengekstrak litium Li. Nah, kita suatu hari kita kirim ke pabrik di Inggris. Kemudian entah bagaimana dia dapat data kita. Terus kita diundang. Saya tanya sama kakak saya, Kak Mas itu dipanggil. Wes berangkat. Jadi kita berangkat first class. Jadi di semua pelayanan first class sampai sana. Terus saya merasa dia tuh merasa gue bisa dapat barang ini nggak? Gitu Li ini. Saya bilang untuk apa? Dia mau buat power bank. Jadi listrik di rumah pakai tenaga matahari disimpan di power bank. Tapi power bank itu kan fungsi baterai adalah menyimpan dan menyalurkan yang sama. Jadi nyimpan 10 dikeluarinnya 10. Nah, dia pengen masuk 10 ada fusi menjadi 100. Jadi ini bisa jadi lebih besar. Dia perlu Li, perlu lithium. Kalau untuk baterainya Tesla itu kan Ni, LiCO gitu misalnya. Terus akan diganti sama Fe, Fe, Li sama fosfat gitu ya. Ini yang penting ada Li-nya. Baterai apapun ada Li-nya gitu. Li itu lithium. Nah, dia punya nih, walaupun skala rumah kita bikinnya nggak tonan, kilo kok gitu ya. Gitu. Dia perlu barang itu karena dia ini menarik nih ininya Anda gitu ya. Terus kita dijamu demi mendapat itu. Terus untuk apa? Karena dia mau menghilangkan grid itu apa namanya? Transmisi, kabel-kabel segala macam. Jadi setiap rumah independen nggak ada kabel-kabel ini lagi. Jadi langsung dari matahari, langsung ini langsung ke rumah. Jadi langsung disimpan di situ, listriknya dari situ semua. Dari situ. Jadi perumah dibuat misalnya 10.000 watt, 10.000 watt, 10.000 watt. Dan dia perlu untuk semua rumah di Cina. Dia perlu Li-nya. Dia bilang, saya telepon kakak saya, Kang Mas gini. Boleh, asal pabriknya di Indonesia. Dan penuhi rumah tangga Indonesia dulu baru ke sana. Kita harus punya postur, bener nggak? Dia perlu Li-nya kita gitu ya. Nah, tapi ini sebelum itu, lithium itu kan dari nikel kan? Itu rahasia keluarga itu. Iya. Itu rahasia. Nah, sampailah dijamu. Nah, lagi nunggu jamuan itu, saya di 5-star hotel. Kan saya orangnya boring gitu ya. Gue jalan nih. Terus saya lihat pohon itu ada ada kayak chips. Pohon ada chips gitu ya. Ini untuk apa chips ini gitu. Saya ngikuti pohon, toto kesasar gue. Loh di mana nih? Udah jam 5, saya dari jam 4. Udah setengah 6. Google nggak jalan kan? Waduh. Google nggak jalan karena? Kan dia punya Google sendiri. Karena dia memang ban sengaja. Dia punya Weibo sendiri, dia punya runner sendiri, dia punya Didi sendiri, gitu. WeChat. Nggak jalan deh. Terus saya pikir, udahlah, throw the dice, saya lempar dadu aja. Terus ada orang, saya pikir, do you speak English? Yes. Dia bilang gitu. Gue mau ke hotel ini. Oh iya, you go there. Gini. Lo Inggris tuh bagus banget. Dia bilang, lo pernah nggak? Gimana lo bahasa Inggris? Oh karena gue bolak-balik ke Afrika. Udah berapa lama? Ya the past 5 years gue bolak-balik ke Afrika, bisnis gue di Afrika.
Oke, bahasa Inggris dari sana. Iya, kenapa Afrika? Afrika is the next China. Oke. Dia udah pikir jauh, Pak. Kita menganggap Afrika masih sebuah negara penuh pembunuhan segala macam. Dia udah pikir jauh, Bos. The next China itu maksudnya mau diokupasi dia? Iya, akan diambil karena dari Afrika ke Eropa cuman makan 7 jam paling jauh. Okay. Sementara barang dari sini bisa 24 jam. Iya. Jadi lebih baik dijadiin hub. Dijadikan hub. Itu kan udah jauh mikirnya. Kita masih mikir kadrun sama ini. Dia udah mikir. Kadrun sama cedal.